Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menuju perjalanan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, ini kayaknya ada yang tidak berangkat ya. Kok kelihatannya banyak yang kurang tempat duduknya? Iya, Bu. Oh, baik, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Boleh, Bu. Oke, yang pertama ada Putri. Sakit apa? Sakit demam. Oh, kasihan. Kita doakan semoga Putri cepat sembuh ya. Amin. Yang kedua ada Aurora. Shiva. Jill. Vito. Hadir, Bu. Zahra. Zara tidak masuk. Iya sakit, Bu. Ya, tapi di sini posisinya pulang kampung, Bu. Oh, gimana kampungnya? Di Jawa Utara, Bu. Oh, ya kita doakan juga semoga cepat sembuh ya. Ini dari aktivitas. Ustaz? Halo Bu. Oke, berarti yang nggak hadir ini Putri dengan Zahra ya? Ya, Bu. Oke. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengertian dan perkembangan masalah sosial. Sebelum itu, untuk memberikan semangat kalian supaya kalian lebih semangat untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan yel-yel terlebih dahulu. Jadi Ibu punya yel-yel, yaitu think the best, do the best, life the best. Kalian ikuti ya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Think the best, do the best, life the best. Oke, jadi think the best itu supaya kalian tuh berpikir positif, selalu berpikir yang baik-baik, supaya kalian tuh bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, mencerminkan dari pemikiran kalian tuh lebih positif, lebih siap, dan akhirnya hidup kalian tuh lebih bermakna, lebih dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dan kalian lebih merasa hidup kalian tuh berharga. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, langsung saja kita hari ini mau belajar mengenai pengertian dan perkembangan permasalahan sosial. Sebelum itu Ibu mau membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Oke, pembelajaran. Kehidupan di masyarakat, Bu. Oke, jadi betul ya. Jadi permasalahan sosial itu berada di lingkup masyarakat ya, bukan lingkup pribadi atau antar perseorangan. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Ibu akan jelaskan tentang apa itu permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial sendiri itu adalah kondisi dalam masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai, norma, maupun harapan bersama, sehingga menimbulkan hambatan dalam kehidupan sosial. Jadi karena permasalahan sosial itu terjadi karena ada nilai, norma, maupun harapan bersama. Jadi misalnya kalian hidup dalam masyarakat itu ada yang namanya ketidaksetaraan atau adanya konflik, itu mungkin juga disebabkan karena adanya ketidaksesuaian nilai, norma, maupun harapan bersama. Gitu, ada perbedaan pendapat atau ada pertentangan. Nah, permasalahan sosial itu ada ketidakseimbangan antara dasolon dan dasek. Jadi ada dua, yaitu dasolon dan dasek. Perlu kalian tahu, perlu kalian pahami bahwa dasolon itu merupakan hal yang seharusnya. Sedangkan dasek itu merupakan kenyataan yang terjadi atau sebenarnya. Jadi kayak pada kenyataannya. Misalnya permasalahan sosial itu terjadi hal yang seharusnya. Misalnya dalam suatu masyarakat harusnya tercipta solidaritas, toleransi, itu yang diharapkan karena masyarakat hidup rukun, sejahtera. Tapi kenyataannya karena ada orang yang misalnya dia rasis atau suka mendiskriminasi orang, sehingga pada kenyataannya masyarakat itu tidak bahagia.
tadi ibu sudah jelaskan ya bahwa permasalahan sosial itu dialami oleh masyarakat bukan pada kepentingan perseorangan atau masalah pribadi. Nah, sedangkan karena itu menekankan bahwa masalah sosial muncul karena adanya ketimpangan kelas dan perebutan kepentingan. Jadi misalnya ada kaum pekerja dengan bosnya atau yang pemilik modal itu, misalnya yang kaum pekerja itu merasa hak mereka itu tidak setara, hak mereka itu merasa diperbudak, merasa tidak adil, upaya diberikan itu tidak sesuai. Hal tersebut itu menimbulkan permasalahan sosial yang akhirnya mereka biasanya berkonflik karena memberontak ya, bahwa mereka itu tidak mendapatkan keadilan. Seperti itu ya anak-anak, dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Dapat dipahami dulu. Oke, ibu lanjut ya. Baik. Selanjutnya ada pengertian menurut Lewis Klosser. Nah, Lewis Klosser sendiri itu memandang permasalahan sosial itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari konflik. Hampir sama mirip dengan Karnap ya, bahwa ia menjelaskan bahwa konflik muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, sumber daya di antara individu ataupun kelompok. Anak-anak, mari kita lihat di sini lebih dahulu, fokus di sini bahwa andaikan saja bahwa roda ini itu adalah kehidupan atau masyarakat. Di sini warnanya beragam karena masyarakat itu kan juga multikultural ya, apalagi di Indonesia itu beragam. Ada masyarakat Jawa, ada masyarakat suku dari Batak, dari Kalimantan dan lain-lain seperti itu ya. Nah, jalur papan putar ini bisa berhenti di mana saja. Jadi masalah sosial itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun ya, seperti itu. Di lapisan masyarakat manapun itu pasti punya permasalahan sosial sendiri. Nah, jadi permasalahan sosial itu muncul secara dinamis dan saling berkaitan. Nah, kita lihat nih, ada kotak-kotak surat dan ini itu berwarna beragam juga, bahwa permasalahan sosial itu juga disebabkan karena berbagai faktor. Jadi tiap-tiap kota ini mempunyai faktor penyebabnya sendiri-sendiri. Ada masyarakat yang karena permasalahan sosial misalnya karena lingkungannya kumuh, ada yang karena pemerintahnya yang kurang membantu, kurang baik. Ada juga permasalahan sosial yang mungkin disebabkan karena wilayahnya yang terpencil, seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, ibu lanjut dulu. Sepertinya kalian itu agak lemes ya, agak ngantuk. Mungkin karena sudah siang, tadi sudah makan, jadi ngantuk ya. Untuk membangkitkan semangat kalian itu, ibu ada lagu ya, ada ada ice breaking. Tapi sebelum itu ibu mau jelaskan terlebih dahulu satu lagi supaya kalian tahu, yaitu tentang perkembangan permasalahan sosial dan jenisnya. Dipahami terlebih dahulu ya, ibu jelaskan terlebih dahulu. Habis itu kita akan ice breaking supaya kalian lebih semangat, oke? Siap. Jadi perkembangan permasalahan sosial itu ada tiga. Yang pertama zaman tradisional. Masalah sosialnya itu lebih banyak terkait dengan adat, kepercayaan dan sumber daya alam. Contohnya rebutan lahan adat, sengketa tanah, kemudian ada konflik pemilihan ketua adat, seperti itu. Yang kedua ada zaman kolonial, yaitu muncul ketimpangan sosial akibat diskriminasi dan eksploitasi. Jadi di zaman penjajah itu ada yang namanya rasisme. Biasanya orang-orang yang kulit putih itu lebih mendominasi daripada kulit hitam. Nah, yang terakhir itu ada zaman modern, di mana masalah sosial itu berkembang kompleks. Ya, ini contohnya seperti yang tadi, ada kriminalitas di kota, kesenjangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Seperti itu ya anak, dapat dipahami? Aduh, kasihan sekali kalian kayaknya sudah lemes ya. Oke, ibu lemes. Tapi kalian harus memahami materi ini. Jadi nanti ibu juga share PPT-nya, kalian tuh bisa memahami, bisa belajar di rumah ya. Baik, Bu. Oke, ibu lanjut. Kita sedikit terlebih dahulu ya. Ibu punya satu lagu dengan ada becak-becak. Nanti kalian tirukan langsung ya. Siap, Bu. Yang semangat tapi
air mata kita keluar, pas kita balik lagi kadang-kadang balik lagi Siap ya, disimak ya anak. rokok bukan dua biji gas sebanyak yang lain. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan sedikitnya 5 bangunan mengalami kerusakan berat akibat aksi tersebut. Bangunan yang terdampak antara lain kantor DPR RI, Muhammadiyah Sanggara, dan rumah warga serta 2 kantor bank. Tak hanya bangunan, sejumlah fasilitas umum juga rusak, termasuk aspal jalan yang terbakar dan lampu lalu lintas yang tidak berfungsi. Sementara itu, Pemkot Bandung memastikan koordinasi dengan aparat kewilayahan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, termasuk sektor usaha dan perdagangan. Oke, cukup ya anak. Baik. Coba dari video ini tadi itu menjelaskan tentang apa? Oke, jadi dapat dipahami ya isi videonya itu tentang demonstrasi dan penjarahan yang mana itu bisa merugikan bukan material maupun bahaya ya tentang nyawa manusia gitu. Nah, dari video tersebut ibu minta kalian untuk sebentar berkelompok. Oke, siap ya? Siap. Ibu minta kelompoknya depan belakang saja ya supaya lebih mudah. Oke? Oh, ini kelompok yang depan 2 orang. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian nggak apa-apa atau keberatan atau mungkin mau minta kelompok dari anggota dari yang belakang? Minta. Boleh Bu, boleh. Mau nggak? Boleh siapa? Nanti yang belakang jadi 2. Yang besar. Oke Bu, saya ikut kelompok depan Bu. Oke. Kelompok belakang pintar-pintar. Oh iya, oke, yang pintar. Lah kan murid ibu emang pintar-pintar semua ya. Tidak besar Bu di belakang semua. Oh iya, kalian juga nanti harus bisa di atas mereka ya. Semester ini. Oke, ibu mau kasih instruksi dulu ya bahwa setelah kalian berkelompok nanti itu kalian akan menganalisis video tersebut dalam LKPD atau LKM yang dibagikan. Jadi punya LKM ini itu akan bagikan kepada kalian. Tapi sebelum itu kalian harus masukin ini dulu. Nanti yang berhenti di atas ini, yang berhenti di atas itu berarti pilihan kalian ya. Silahkan perwakilan kelompok bisa maju 2 orang ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung aja. Ya langsung saja. Bu, maaf ini kebetulan baju kita beda soalnya ada serongga. Bu. Oh iya, Bisa sudah mata. oh iya, satu kan memang. Oh iya, tadi saya sempat mendengar ya kalau di ruang guru juga berbincang-bincang tentang ada murid yang ikut. Langsung saja diputar ya. Yang di atas. Nomor 3. Oke, silakan ya ibu nomor 3. Dapat apa itu? Dapat kemiskinan ya. Kemiskinan. Silakan. Yeay. Nomor 4 ya. Silakan nomor 4. Oh, dapat vandalisme ya. Oke, silakan. Ini ya, kemudian oh bisa taruh di sini ya. Oke. Sini aja. Jadi di LKM tersebut ada 3 soal. Silakan dianalisis ya. Tadi ibu juga sudah menjelaskan tentang pengertian menurut tokoh, kemudian hasil video dan juga solusi. Jadi dari situ kalian bisa kira-kira solusi apa yang tepat untuk memecahkan permasalahan sosial itu. Oke? Oke Bu. Saya beri waktu sekitar 3 menit ya. Oke, Bu. Oke, tanyakan ya sebagai yang saya depan. Gimana kelompok 2? Iya. Oke. Waktunya 1 menit lagi ya. Tapi kalau merusak fasilitas umum tambah dulu ya. Tadi Boleh, selesai boleh. Supaya kalian kalian mau yang ini atau yang ini? Oh itu. Oke. Ini yang lebih cocok sama ekspresi. Ini video
Oke. Ibu minta Kelompok satu, Bu. kelompok satu dulu. Oke, kelompok satu boleh untuk membacakan hasilnya. Nanti kelompok 2 tambahin deh. Oke, ya begitu saja boleh. Terima kasih Mas Vito atas idenya. Nah, tadi dari pertanyaan nomor 1, bagaimana kalian menjelaskan fenomena dalam video berdasarkan perspektif jenis permasalahan sosial yang diperoleh kelompok kalian? Nah, dalam video tersebut menjelaskan ada demo yang berdampak bagi masyarakat maupun seseorangan, vandalisme yang terjadi karena kericuhan yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum. Lalu pengertian menurut tokoh sosiologi siapa yang paling sesuai? Kami mengambil teorinya Karl Marx karena demo terjadi adanya konflik kepentingan antara masyarakat dan pejabat pemerintahan. Oke. Lalu nomor 3, menurut kelompok kalian solusi atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi masalah sosial ini? Audiensi dengan masyarakat atau intervensi? Oke, intervensi yang seperti apa itu Mas? Kalau mungkin ya Izin nama ya bisa macam utama pihak lain seperti apa? Oke, oh iya, oke bagus. Jadi memang permasalahan sosial itu bisa diselesaikan dengan berbagai pihak ya, tidak hanya internal pun juga bisa membantu melibatkan orang ketiga seperti LSM gitu ya. Oke, dari kelompok 2 silakan menambahkan. Oke, Bu. Ini saya langsung ke depan atau? Boleh maju depan saja supaya tidak ngantuk juga. Baik, ini dari kami dari kelompok 2 bisa membacakan hasil diskusi kami mendapatkan sumber kemiskinan nomor 1. Bagaimana kita menjelaskan fenomena di dalam video tersebut? Nah, karena kita mendapatkan sumber kemiskinan, saya juga menjelaskan tadi kan demo kan Bu. Nah, tadi saya melihat bahwasanya adanya penjarahan di warung-warung yang mengakibatkan orang tersebut itu rusak parah gitu ya Bu. Nah, menurut saya warga-warga yang menjarah itu merupakan terlihat dari segi kemiskinan di masyarakat. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwasanya masyarakat di sekitar sana itu masih belum bisa keluar dari kemiskinan yang apa ya struktural gitu loh maksud saya. Nah, nomor 2-nya menurut kelompok kami tokoh sosiologi yang paling tepat adalah si Wade Miles. Nah, karena apa? Menurut kami sendiri itu permasalahan sosial itu sangat berbeda dengan masalah pribadi karena dampaknya itu yang begitu luas dan besar seperti itu. Nah, nomor 3 sendiri itu solusi apa sih yang dapat kami tawarkan? Nah, menurut saya adanya edukasi dari masyarakat sendiri, bagaimana mereka itu melihat bahwasanya ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan mereka harapkan, pemerintah itu bisa mengedukasi masyarakat dan masyarakat juga bisa mengadakan audiensi ke masyarakat. Masyarakat itu pengen ini, masyarakat itu pengen itu. Oke, bagus sekali. Apa dulu? Kembali ke tempatnya masing-masing. Ini di bawah Oh sini ya, kalau bisa dikumpulkan ya. Oke, jadi benar ya yang sudah kalian presentasikan. Jadi analisa benar bahwa permasalahan sosial itu maupun dimanapun itu dapat dilihat dari berbagai perspektif ya. Tadi ada perspektif kemiskinan, ada juga yang vandalisme. Jadi orang tuh lihatnya tuh dalam berbagai sudut pandang, tidak hanya terfokus dalam satu permasalahan. Misalnya tadi demonstrasi itu kan selain dari kemiskinan dan vandalisme itu juga ada aspek seperti misalnya kriminalitas, ada juga karena ketimpangan sosial, misalnya dari pemerintahnya dengan masyarakatnya, ataupun misalnya konflik sendiri itu ya tadi kericuhan itu ya termasuk juga itu permasalahan sosial. Nah, mau gimana pun itu permasalahan sosial terjadi seperti demonstrasi tersebut itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai permasalahan sosial yang negatif karena pada akhirnya itu akan menyebabkan kerugian material maupun membahayakan nyawa manusia dari berbagai pihaknya itu sama-sama yang namanya ada yang merugikan begitu ya.
refleksi supaya ibu tahu apakah kalian itu udah seberapa tercapainya pemahaman kalian tentang dari permasalahan sosial. Jadi ibu minta satu orang perwakilan maju Per kelompok Bu. perwakilan saja satu kelas tidak apa-apa. Nanti kan kalian itu nanti ibu bacakan soal tersebut, nanti kalian bisa membantu menjawab ya teman yang depan supaya jawabannya sesuai gitu, benar atau salah. Tadi katanya dia mau maju Bu. Oh boleh boleh, Iya. Cil boleh maju. Ini nanti yang boleh bantu. Boleh sama lain. Ya, jadi misalnya Cil maju, mau mendengarkan dulu ya anak. Jadi misalnya Cil maju, nanti Cil membawa ini. Ada beberapa kertas yaitu benar ataupun salah. Jadi ibu bacakan soal, Cil nanti yang menempelkan benar atau salah, tapi berdasarkan kalian misalnya benar atau salah gitu, membantu Cil. Oke, Baik Bu, baik. oke, boleh sekarang maju. Soalnya Jadi ya, ibu akan bacakan dulu dari nomor 1. Masalah sosial hanya dialami oleh individu, bukan masyarakat. Benar atau salah, anak-anak? Salah. Oke, silakan tambahkan salah. Sini Bu. Iya. Oke, nomor 2. Perkembangan masalah sosial dipengaruhi oleh perubahan zaman dan teknologi. Benar atau salah? Yes. Benar. Ayo. Ya, benar. Ya. Oke, demonstrasi dapat menjadi bentuk masalah sosial apabila berujung pada kerusuhan dan menimbulkan keresahan serta kerugian bagi masyarakat. Benar atau salah? Benar. Waduh, ibu salah ya memberikan tulisan ya, mohon maaf anak-anak. Gak apa-apa Bu. Itu sebenarnya benar ya. Oke, Aku ini Bu, aku boleh. Terima kasih ya Cil. Iya Bu, aman saja. Oke. Jadi ibu cek terlebih dahulu bahwa nomor 1 itu jawabannya salah ya. Karena tadi apa? Masalah sosial itu dirasakan oleh masyarakat. Ya, sebagian individu. Yang kedua, perkembangan masalah sosial dipengaruhi oleh perubahan zaman dan teknologi. Jawabannya benar karena memang permasalahan sosial itu dari dulu, dari zaman tradisional tadi sampai zaman modern sekarang itu tetap ada permasalahan sosial, hanya bentuknya berbeda-beda mungkin dan faktor penyebabnya pun sudah berbeda gitu, tapi tetap sama kan kadang. Sama. Ya. Yang ketiga, demonstrasi dapat menjadi bentuk masalah sosial bila berujung kerusuhan dan kerugian. Itu benar ya, nanti kita lihat video ya bahwa itu menyebabkan kerugian ya, ada yang sampai berpuluh-puluh juta ya mengalami kerugian seperti itu. Tuh. Oke, terima kasih untuk dia sudah mau bantu. Saya semua hebat ya, bisa menyelesaikan refleksi dengan tepat dan disimpulkan bahwa kalian itu sudah memahami permasalahan sosial dengan sangat baik. Oke, Nana, selanjutnya ibu minta kalian untuk mengisi Mentimeter ini ya. Jadi supaya untuk evaluasi kita berdua bahwa supaya ibu mengerti apa yang dirasakan kalian, bagaimana pembelajaran kalian dengan ibu, dan ibu dapat mengerti bagaimana perkembangan tentang pembelajaran kalian ya. Oke, tidak boleh bicara masalah banyak kuliah, masalah apa nih? Masalah sosial ya, jangan masalah individu. Seru, terima kasih. Masalah datang terus Bu, iya, itu 2 kali ini. Ya, masalah memang banyak ya, tapi di sini fokusnya permasalahan sosial ya. Yang dirasakan oleh masyarakat bukan individu Dinan itu. Jil ngantuk, Jil. Vito itu. Ayo Vito, jangan seperti itu ya, jangan itu banyak. Saya menulis seru. Sudah. Kita nggak boleh rusuh ya, benar. Seru sekali bisa berkelompok ya. Terima kasih ya. Jadi bisa kita mungkin lebih berkelompok dan lebih seru lagi ya. Baik Bu. Ice breaking-nya sangat seru. Ya, untuk depan ya. Baik Bu. Oke, ibu cukupkan. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu bahwa masalah sosial itu berbeda dengan masalah pribadi. Tadi ya, sudah jelas. Sudah. Masalah kemiskinan, kriminalitas, protes sosial, hoax,
Jadi permasalahan sosial itu tuh hanya yang terjadi langsung, tapi mungkin di media sosial itu juga yang termasuk masalah sosial. Setiap masalah dapat dilihat dari berbagai perspektif. Jadi tadi ya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan butuh solusi bersama. Tadi kalian sudah mencoba ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi Ibu lihat kalian itu tadi dari refleksi dan mentimeter kalian itu sudah memahami tentang materi permasalahan sosial, di mana permasalahan sosial itu ini tadi masalah pribadi dan permasalahan sosial itu dapat dikaji dari berbagai faktor, berbagai sudut pandang seperti itu. Ibu harap kalian itu dari pembelajaran hari ini itu bisa lebih paham, lebih aware tentang permasalahan sosial dan semoga ilmu yang ibu berikan bermanfaat. Nah selanjutnya ibu mau beri informasi bahwa minggu depan itu tugas. Minggu depan itu kalian itu akan melaksanakan kegiatan itu bersama kakak-kakak dari PKBI LSM Gria Muda Kota Semarang. Jadi kalian akan lebih mendalami lagi permasalahan sosial dan fenomena nyata yang terjadi di masyarakat, terutama di daerah Semarang ya, bersama kakak-kakak. Nanti kalian tuh bisa bertanya-tanya, bisa juga mendengarkan cerita begitu ya. Jadi kalian akan lebih paham lagi tentang permasalahan sosial itu secara langsung, secara nyata dari ahli yang sering gitu, langsung terjun ke masyarakatnya seperti itu ya anak-anak. Langsung semangat ya. Ya, minggu depan ya. Oke, ibu akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, apa baiknya kita berdoa untuk kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu.